Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video yang kemarin. Itu akun Shopee, mana akun Shopee saya di hack sama orang, dan dia menggunakan akun Shopee Pay saya, akun Shopee Pay Later untuk berbelanja di Shopee hingga sampai 7 juta lebih, ya. Dan tagihannya itu saya disuruh bayar sama Shopee tentang saya yang belanja. Ya, saya akan lanjutkan apa yang saya lakukan dengan tagihan sampai 7 juta lebih, apakah saya bayar atau tidak. Nah, saya sudah email ke Shopee tentang apa yang saya alami, ya. Sebentar nanti saya tampilkan semua, ya. Nanti saya tampilkan di video ini apa yang saya sudah sampaikan lewat email di Shopee, bahkan saya juga sudah menelpon. Nah, ketika di sini tanggal 26 Februari, di sini saya sudah sadar bahwa akun saya sudah di-hack sama orang dan ada tagihan-tagihan yang muncul, dan saya melapor Shopee untuk ditindaklanjuti. Jadi saya bilang lewat, saya kirim ke help@support.shopee.co.id. Saya bilang di situ ada yang sudah menyalahgunakan akun saya dalam belanja di Shopee. Ya, sini saya bacakan, ya. Dengan menggunakan Shopee Pay Later harap ditindaklanjuti. Saya kirimkan semua screenshot pembeliannya, harap bantuannya tolong dicek pelakunya berdasarkan nomor HP penerima dan alamat penerima pesanan. Saya merasa sangat dirugikan. Ini saya kirimkan ke Shopee. Terus dijawab, ya. Di sini ada balasannya, ya. Saya bacakan saja supaya lebih jelas. Ya, dia bilang, ya, di sini dia bilang, kami memahami kendala kakak terkait akun Shopee Pay Later. Saat ini kendala kakak sedang ditindaklanjuti oleh nomor pelaporan, ya. Sudah nomor pelaporannya. Mohon untuk menunggu estimasi 1-3 hari kerja. Nah, itu balasan dari Shopee, ya, tanggal 26 Februari. Selanjutnya saya tanyakan lagi. Tanggal 2 Maret saya tanyakan lagi karena belum ada info dari Shopee. Bagaimana kelanjutan kendala yang saya hadapi dengan nomor pelaporan 136842215. Ini saya laporkan kembali, ya, ke email Shopee. Terus jawabannya apa? Kami memahami kendala kakak terkait akun dibatasi. Berdasarkan informasi sebelumnya, saat ini akun kakak sudah normal kembali sehingga dapat melanjutkan proses pembelian seperti biasa. Nah, tidak nyambung, toh? Tidak nyambung. Untuk dapat mengamankan akun kakak, kami sarankan agar melakukan perubahan password terlebih dahulu dengan cara klik login, pilih lupa password, masukkan nomor HP yang terdaftar, masukkan kode verifikasi, atur ulang password akun Shopee kakak. Sudah terlambat diubah karena sudah dipakai belanja SPay Laternya sampai 7 juta setengah. Oke, karena saya anggap tidak nyambung balasannya, jadi saya kembali kirimkan email. Isinya itu saya bilang bagaimana kelanjutan kendala yang saya hadapi dengan nomor pelaporan 136842215.
Tolong Shopee berikan solusi karena sudah ada masuk tagihan belanja dari Shopee PayLater yang sesungguhnya bukan sama sekali pembelanjaan dari saya, tetapi dari pelaku yang sudah membajak akun Shopee saya dan menyalahgunakan dan memanfaatkannya. Tolong Shopee bertindak cepat mencari pelakunya, biar saya sebagai pelanggan di Shopee tidak dirugikan dengan kejadian ini. Bisa kirimkan lagi Shopee email. Nah, terus balasannya, karena jadi saya balaskan itu tadi dengan mengirimkan semua screenshot pembelanjaan orang yang sudah hack akun saya. Saya screenshot semua, saya kirimkan lewat email. Nah, terus apa balasannya? Nah, dia bilang, Shopee, kami memahami kendala kakak terkait akun yang dihack. Mengingat hal tersebut sifatnya teknis, guna menghindari adanya kesalahan informasi yang kami sampaikan terkait pertanyaan tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung oleh tim terkait kami. Saat ini data yang kakak berikan sudah kami terima, akan kami teruskan ke tim terkait. Mohon menunggu 1-3 hari kerja. Ini masih begini lagi balasannya. Masih sama kayak balasan yang kemarin ya. Oke, terus dibalas lagi. Ada balasan lagi. Untuk kendala kakak tersebut sedang dibantu tim terkait kami di nomor pelaporan 139068485 ya. Dalam 1-3 hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021. Padahal saya sudah lapor sejak 26 Februari. Ya, 26 Februari saya lapor. Ternyata dia bilang dia hitung pelaporan saya itu sejak tanggal 2 Maret 2021. Ya, bisa silakan kalian menilai sendiri. Saya bilang sini tim kami akan menginformasikan lebih lanjut mengenai kendala tersebut. Jika kendala sudah selesai dibantu ya kak, itu katanya Shopee. Nah, terus ada lagi balasan di sini. Nah, saya bilang, dari Shopee bilang, kami informasikan bahwa saat ini kami mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada akun Anda. Untuk itu kami membatasi akun Anda dengan keamanan akun Anda, dengan alasan keamanan akun Anda. Jadi di sini akun Shopee Pay ya diblokir sama Shopee. Mungkin supaya pelaku tersebut yang sudah hack akun saya tidak masuk lagi kembali untuk berbelanja. Nah, perlu kami ingatkan kembali bahwa untuk menghindari akun Anda diambil alih oleh pihak lain, mohon kesediaannya untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Ini dia bilang Shopee. Keamanan akun, mohon tidak memberikan kode OTP. Jadi ini saya sampaikan ya, sama sekali saya tidak pernah memberikan kode OTP. Saya tidak pernah sama sekali memberikan kode OTP kepada orang, sehingga bukan ini ya, alasannya ya. Kemudian yang kedua, tidak mengakses link selain shopee.co.id. Saya tidak pernah mengakses link selain link yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pastikan untuk akun sosial media yang terhubung dengan akun Shopee milik Anda sendiri dan belum diambil oleh pihak lain. Nah, ini. Jadi orang tersebut dia hack ya, dia berhasil hack WA saya. Nah, dari WA itu yang dihack, entah bagaimana caranya, dia berhasil menguasai akun Shopee saya. Saya balaskan sama Shopee tanggal 3 Maret. Kenapa masih tetap ada tagihan Shopee PayLater? Padahal sudah jelas akun saya itu dibajak dan yang berbelanja pakai akun Shopee PayLater itu bukan saya tetapi pelaku yang sudah membajak akun Shopee saya. Ya.
Nah, oke, saya lanjutkan. Terus ada di balasannya. Kami memahami kendala kakak terkait tagihan SPayLater setelah akun Shopee dihack. Mohon lampirkan data berikut agar kendala dapat segera ditindaklanjuti oleh tim terkait kami. Ya, dia suruh diberikan nama siapa, nama pelapornya, nomor telepon yang bisa dihubungi, email aktif, kronologi kejadian, dan screenshot riwayat transaksi SPayLater. Ini semua saya kirimkan. Jadi ayat apa yang dimiliki Shopee saya kirimkan semua. Semua screenshot pembelanjaan saya kirimkan semua SPayLater. Nah, tanggal 4 Maret ada lagi balasannya. Saat ini kendala kakak sedang kami teruskan ke tim terkait. Untuk pengecekan lebih lanjut, mohon menunggu konfirmasi selanjutnya dalam estimasi 1-3 hari kerja ya Kak, itu lagi. Agar hal ini tidak terulang kembali, kami sarankan kepada kakak untuk lebih berhati-hati dan jangan pernah menginformasikan password atau kode OTP kepada pihak lain atau mengklik situs yang diberikan pihak lain. Jadi sekali lagi saya ulang, saya tidak pernah sama sekali menginformasikan password maupun kode OTP sama orang lain, tidak pernah. Dan terus saya sampaikan lagi, tanggal 10 Maret, saya kirim lagi 10 Maret, saya bilang bagaimana follow up atas pengaduan saya dengan nomor pengaduan 139068485. Rasa ingin membela diri ya. Jadi saya informasikan ya. Jadi sejak tanggal 5, karena memang itu kan jatuh temponya tanggal 5 ya. Setiap tanggal 5 awal bulan itu batas terakhir untuk pembayaran Shopee PayLater. Nah, sejak tanggal 5 itu saya ditelepon terus sama CS Shopee menagihkan pembayaran ya, transaksi pembayaran yang sesungguhnya tidak pernah saya lakukan. Jadi setiap hari nelpon, jadi kalau tidak diangkat itu HP tidak diangkat, maka dia nelpon. Kalau tidak salah kalau kita tidak angkat itu HP, kayaknya dia nelpon 4-5 kali dalam 1 hari. Kalau kita tidak angkat, kalau kita angkat, dia akan sampaikan tagihan-tagihannya. Nah, dia nelpon cuma 1 kali saja. Tapi besoknya dia nelpon lagi. Begitu seterusnya ya sampai kita bayar. Intinya itu dia tekan kita supaya kita bayar itu tagihan, walaupun bukan sebenarnya tagihan kita ya, orang lain yang sudah hack akun kita. Nah, tanggal 11 Maret ada balasannya. Kami memahami, ini bahasanya ya. Kami memahami kendala yang kakak alami terkait akun SPayLater yang diretas. Dapat kami informasikan sebagai berikut. Nah, saat ini terdapat transaksi kamu yang menggunakan metode SPayLater, pembayaran SPayLater. Yang kedua, segala transaksi yang bersifat finansial, tetap menjadi tanggung jawab pemilik akun, sehingga tagihan tersebut akan tetap tertagihkan sama kakak. Sudah jelas ya. Jadi walaupun Sob sudah menganggap bahwa kejadian ini memang ya SPayLater yang diretas, yang dihack, tetap Shopee menagihkan segala bentuk transaksi finansial pada kita yang pemilik akun Shopee. Nah, apa kalimat selanjutnya? Kami menyarankan agar kamu melakukan pembayaran atas tagihan SPayLater tersebut. Disarankan. Selesaikan itu tagihan. Walaupun bukan tagihanmu, bayar Ki. Sedih kan? Bukan kita yang belanja, tapi kita yang disuruh bayar. Dan kalimat terakhirnya, kalimat terakhir dari Shopee, ya, dari helps@support.shopee.co.id.
Apa dia bilang? Apabila pembayaran tidak dilakukan, maka kami khawatir untuk proses penagihan akan tetap dilakukan oleh tim penagihan kami kepada kamu melalui telepon atau lapangan. Ini ancamannya. Jadi kalau kita tidak bayar, kita akan ditelepon terus. Ya, bahkan ada ancaman akan terjun di lapangan timnya untuk menagih tagihan tersebut. Nah, setelah dapat email ini, ya saya langsung menelpon ke Shopee ya. Kemudian saya rekam itu pembicaraan saya dengan KCS Shopee, cuman saya tidak tahu kenapa tidak ada hasil rekamannya. Lanjut, tanggal 12, ya tanggal 12, tadi kan tanggal 11, ini tanggal 12 Maret ada lagi pesan masuk dari Shopee dengan saya. Kami memahami kendala kakak terkait akun Shopee yang telah dibajak oleh orang lain dan digunakan untuk berbelanja menggunakan SPayLater. Mengenai kendala kamu, kami catat terlebih dahulu untuk proses pengecekan. Mohon menunggu informasi selanjutnya dari tim kami. Itu lagi, masih itu balasannya ya, balasan umum. Ini terakhir 12 Maret diberikan lagi balasan sama Shopee. Kami memahami, itu bahasanya lagi ya. Kami memahami kendala yang kamu alami terkait tagihan SPayLater pada akun yang disalahgunakan. Dapat kami informasikan bahwa segala transaksi yang bersifat finansial, jadi ini dipertegas, tetap menjadi tanggung jawab pemilik akun sehingga tagihan tersebut akan tetap tertagihkan. Ya. Jadi bagi teman-teman yang dihack akun Shopee-nya, dipakai belanja SPayLater-nya, itu tetap, walaupun bagaimana kita membela diri, akan tetap tertagihkan semua bantuan transaksi finansial kepada kita yang memiliki akun Shopee tersebut. Nah, coba bahasa selanjutnya, dengarkan. Apabila pembayaran tidak dilakukan, maka kami khawatir untuk proses penagihan akan tetap dilakukan oleh tim penagihan kami kepada kamu melalui telepon atau lapangan. Ya, jadi maksudnya ini kalau lewat telepon tidak berhasil, maka dia akan melalui lapangan dan kata lain mendatangi rumah kalian yang memiliki akun Shopee. Nah, seperti itu. Selanjutnya dia bilang proses penagihan dilakukan oleh kamu kepada kamu sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pihak Shopee. Jadi sebetulnya ada pihak ketiga ya yang mungkin bersama dengan Shopee untuk melakukan penagihan kepada customer yang tidak melakukan pembayaran terhadap tagihannya di SPayLater. Nah, segala proses yang kami jalankan di SPayLater diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, jadi itu yang disampaikan lewat email ya. Begitupun juga ketika saya telepon CS Shopee, balasannya juga sama ya. Apa yang ada di email itu juga yang dia bacakan sebagai bentuk kebijakan dari Shopee. Jadi memang harus dibayar. Karena kapan kita tidak bayar, kita akan ditelepon terus. Kita akan ditelepon terus sama Shopee. Tidak berhenti telepon sampai kita melunasi apa yang menurut Shopee adalah transaksi belanja kita di akun Shopee kita. Jadi teman-teman ya, jadi 7.500.000 kalau kurang lebih ya yang ditagihkan sama saya, itu disuruh cicil 3 kali.
Jadi cicilannya itu teman-teman, ya mau tidak mau ya saya bayar. Awalnya sih saya berat ya, seberat bayar ini karena saya merasa ini bukan tagihan saya, tapi saya pikir lagi, daripada takutnya nanti semakin lama saya bayarkan semakin menumpuk itu bunganya, atau nanti sudah capek menelpon dia datang ke rumah di saat saya mungkin lagi di luar, dan dia cerita sama tetangga-tetangga, maka bisa rusak nama baik saya. Ya bisa rusak nama baik saya. Jadi saya cari amannya saja, karena saya pikir ya firman Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dengan kemampuannya. Jadi mungkin ini saya jadikan sangat suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu teman-teman ya, speleter itu mengandung unsur riba. Ya, karena apa yang kita pinjam itu dikembalikan dengan ada kelebihan uang di dalamnya, ada kelebihan. Jadi kalau kita pinjam 2,5 itu ada lebih dari 2,5 yang kita kembalikan. Walaupun hanya 1 bulan kita pinjam, tetap ada kelebihannya. Nah, itulah kelebihannya yang dianggap bunga ya. Bunganya riba. Jadi mungkin ini saya anggap sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya sudah melakukan hal-hal yang dilarang Allah, yaitu melakukan praktek riba dengan berbelanja menggunakan SPayLater. Dan yakinlah setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah di-hack juga akunnya, ya mohon bersabar, ikhlaskan, dan yakini bahwa dalam hati bahwa Allah akan mengganti segalanya yang sudah Bapak Ibu keluarkan karena akun Shopee Anda terhack dan dibelanjakan oleh orang lain. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi ini mungkin yang membantu saya untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi pada saya. Jadi saya sudah membayarkan, saya sudah 2 kali bayar ya, 2 kali bayar. Nanti saya kirimkan juga sini ya bukti pembayarannya. Betul-betul saya sudah bayar 2 kali bayar ya, saya sudah 2 kali bayar. Ya, artinya walaupun berat ya tetap kita tuntaskan karena ini memang tagihannya. Jadi mungkin jika saja pelaku menonton ya, yang sudah hack akun saya menonton video ini ya, maka siap-siap saja ya, saya akan menagih tagihan tersebut di akhirat ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah terhack akunnya, saran saya bayarkan saja tagihan tersebut ya, nanti Bapak Ibu bisa menagihkan di akhirat nanti sama orang yang sudah hack akun Bapak Ibu. Anggap itu tabungan Bapak Ibu di akhirat dengan membayar akun, dengan melunasi tagihan tersebut. Nanti di akhirat kita tagihkan sama orang yang sudah hack akun kita, insya Allah. Dan setelah itu minta ganti sama Allah supaya diberikan ganti dari apa yang sudah kita keluarkan dengan membayarkan
tagihan tersebut. Ini ya, saya sudah membayarkan ya cicilan pertama itu 3.229.791. Cicilan pertama. Cicilan kedua 2.298.451. Ini saya sudah bayar ini. Jadi 2 kali saya sudah bayar. Nanti cicilan terakhir ya tanggal paling lambat 5 Mei. Paling lambat saya bayarkan itu 5 Mei ya 2021 itu sebesar 2.298.461. Itu akan saya bayar dulu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi saya rencana setelah saya lunasi ini Shopee, akun tagihan saya, SP Letter saya di Shopee, yang sesungguhnya bukan tagihan saya tapi tagihan orang lain yang sudah hack akun saya, itu saya rencana menutup akun Shopee saya, karena memang walaupun kita sudah lunas, ya melunasi akun tersebut, akan tetap ada ya masih tidak tenang ya, karena sebenarnya yang perlu dilakukan adalah menonaktifkan SP Letter. Hanya saja SP Letter itu tidak bisa dinonaktifkan ya menurut CS-nya. Untung pinjam, Shopee pinjam saya tidak aktifkan ya. Yang saya aktifkan cuma SP Letter. Jadi SP Letter yang dimanfaatkan oleh orang yang hack akun saya. Saya tidak tahu kalau pinjam juga saya aktifkan, mungkin dua-duanya dimanfaatkan oleh pelaku tersebut. Karena walaupun akun kita dihack, ya sedangkan pinjam maupun SP Letter tidak diaktifkan atau nonaktif, maka tidak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan yang belum aktifkan SP Letternya, yang belum aktifkan Shopee pinjamnya jangan diaktifkan, karena rawan sekali akun Anda dihack. Karena ada tiga cara yang dilakukan oleh hacker ya untuk mengambil akun Anda. Yang pertama lewat telepon, mungkin mengiming-imingi dengan hadiah atau apa ya, sehingga Anda dia minta OTP sama Anda lewat telepon. Mungkin lewat hipnotis atau bagaimana, nanti dia lewat telepon. Yang kedua itu dia mau mengambil akun Anda lewat email. Nah, ada juga yang ke lewat email ya. Jadi dia caranya itu dia mencoba melakukan perubahan data lewat email Shopee. Dia minta perubahan data untuk memasukkan ya nomor HP yang baru atau mungkin namanya ya yang mau ganti lewat Shopee. Nah, dan yang ketiga ini lewat WA. Ya, jadi dia ada yang ke saya, dia hack dulu WA saya, sudah dia hack WA saya baru dia pindah ke lanjutkan hack ke Shopee saya. Ya, jadi ini 3 bentuk yang dilakukan oleh hacker dalam mengambil akun Shopee kita. Jadi saya harapkan kita berhati-hati. Adapun teman-teman yang dihack akunnya, segera mungkin telepon ke Shopee, telepon ke Shopee, jangan lewat email. Kalau lewat email biasanya lama. Kemarin saya lama ya, karena lama penanganannya akhirnya terlambat untuk diselamatkan. Jadi kalau ada yang merasa tidak bisa masuk di akun Shopee-nya, maka segera telepon CS-nya Shopee, kemudian sampaikan bahwa akun Anda telah diretas oleh orang, supaya segera diblokir akunnya dan diamankan kembali kepada Anda. Dan yang sudah terlanjur ya dihack, bahkan sudah ada tagihan ya, saran saya supaya hidup Anda tenang, tidak ditelepon-telepon sama pihak dari Shopee, dibayarkan saja, terus sabar, ikhlaskan apa yang sudah dibayarkan dan minta ganti sama Allah. Anggaplah itu
tabungan kita di akhirat nanti kita ambil di sana, kita tagihkan sama orang yang sudah hack akun Shopee kita. Itu mungkin yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Videonya panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Yang mau dinonton atau tidak terserah kalian. Nah pesan saya terakhir ya, ambil pelajaran dari video ini supaya tidak terjadi kasus yang sama pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.